Kamera perlahan menyorot matahari yang menyinari kota Alexandria. Diiringi gemuruh pasar dan kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi, Yunani, Yahudi, dan Kristen. Di balik gemerlap marmer dan patung-patung dewa, tersimpan tensi yang mulai mendidih. Kita diperkenalkan pada Hypatia, seorang wanita berwajah tegas dan berwibawa, tengah mengajar para murid pria di ruang kuliah terbuka. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak menonjol, tapi sorot matanya menyala. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan gerakan planet Mars? Ia menggambar orbit di pasir. Para murid terdiri dari beragam latar seperti Orestes, pagan aristokrat, Cinesius, Kristen moderat, dan Davus, budak muda milik ayahnya, menyimak dengan seksama. Mereka berdiskusi, bahkan berdebat secara intelektual. Hypatia memperkenalkan konsep epicycle, gerakan planet dalam lingkaran kecil di atas lingkaran besar. Ia belum sampai pada heliosentrisme, namun sudah meragukan kebenaran mutlak sistem geosentris Ptolemaic. Setelah kelas selesai, suasana hangat berubah ketika kerusuhan kecil terjadi di luar sekolah. Sekelompok Kristen dan pagan saling berteriak, menantang. Ada lemparan batu. Ketegangan antar kelompok agama mulai terasa. Sementara itu, Orestes, murid tampan yang jatuh cinta pada Hypatia, mencoba menyatakan perasaannya dengan memberinya hadiah. Orestes, son of Orestes, I'm here to declare my love for Hypatia the philosopher, whom you all no doubt know. Namun Hypatia, dengan cara lembut tapi tegas, menolak hubungan pribadi. Baginya cinta bukan untuk tubuh, tapi untuk kebenaran dan akal. Kau mencintai aku, Orestes, tapi aku mencintai bintang-bintang. Di antara semua karakter, Davus diam-diam menjadi pusat emosi. Ia seorang budak muda yang rajin, pendiam, dan menyimpan rasa kagum besar pada Hypatia. Tapi ia juga mulai tertarik pada ajaran Kristen yang menjanjikan pembebasan dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Saat ia membersihkan observatorium Hypatia, matanya tertuju pada langit dan planetarium kuno. Ia mengagumi benda-benda langit, tapi juga resah melihat dunia sosial yang menindasnya sebagai budak. Di malam hari, Hypatia dan para murid kembali berkumpul di halaman observatorium. Mereka mengamati pergerakan langit. Hypatia menunjukkan bahwa gerak planet tidak sepenuhnya bulat atau sempurna. Ada kejanggalan matematis yang membuatnya curiga bahwa teori Ptolemy mungkin salah. Bayangkan, jika bumi bukan pusat segalanya. Para murid terdiam. Bagi banyak orang di zaman itu, gagasan seperti ini bisa dianggap sesat. Tapi di hadapan Hypatia, langit dan bumi adalah medan logika, bukan dogma. Di tempat lain, terlihat komunitas Kristen yang semakin kuat. Mereka melakukan ibadah dengan semangat, tapi juga membicarakan kekafiran para pagan dan filosof. Pemimpin Kristen yang karismatik, Ammonius, mulai menunjukkan retorika keras. Dunia harus tunduk pada Tuhan, bukan pada akal. To dress modestly, decency and propriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or expensive clothes, but with good deeds. Why is he reading this passage? I don't know, Prefect. I assure you it is not agreed upon. That a woman... Kata-kata itu membakar semangat. Dan kita tahu, kekerasan sedang dipersiapkan. Sementara itu, Uskup Theophilus yang lebih moderat berusaha menenangkan massa. Tapi jelas, arus kekuatan telah berpindah. Para parabolani, kelompok Kristen radikal, mulai mengintimidasi warga pagan dan menyebarkan teror diam-diam. Di ruang belajar, Hypatia dan para murid kembali pada penelitian. Mengapa Mars kadang tampak mundur
atau retrograde motion. Ia mencoba menjelaskan dengan teori epicycle Ptolemaic, tapi sesuatu tidak cocok. Hypatia mulai meragukan sistem lama. Ia bertanya-tanya, apakah benar bumi adalah pusat alam semesta? Adegan ini menunjukkan Hypatia sebagai tokoh ilmuwan sejati, mempertanyakan, meskipun sistem yang ia jalani selama ini sudah mapan, ia tidak takut untuk meragukan kebenaran yang dianggap mutlak. Davus, budak Hypatia, menjadi semakin gelisah. Di satu sisi ia kagum pada Hypatia dan pikirannya, tapi di sisi lain ia tertarik pada gerakan Kristen yang menjanjikan pembebasan budak dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Suatu malam, Davus menyaksikan kaum Kristen membagikan makanan kepada fakir miskin dan budak. Ia terharu dan merasa untuk pertama kalinya dianggap manusia. Namun di balik kebaikan itu, tersembunyi misi lain, penggalangan kekuatan massa. Ketegangan meledak. Massa Kristen yang selama ini ditekan dan diabaikan kini menyerbu kuil Serapis, tempat suci agama pagan dan simbol pusat kebudayaan kuno. Mereka merangsek masuk, menghancurkan patung-patung dewa, merobek altar, dan membakar kitab-kitab tua. Hypatia dan para murid menyaksikan kehancuran warisan pengetahuan berabad-abad. Beberapa murid membantu menyelamatkan gulungan naskah dari perpustakaan, berlari membawa sebagian kecil dari ribuan manuskrip kuno. Usaha terakhir menyelamatkan akal dari amukan massa. Orestes, mantan murid Hypatia, diangkat menjadi gubernur baru Alexandria. Ia seorang Kristen, tapi moderat dan masih menjunjung ilmu dan toleransi. Hypatia tetap menjadi penasihatnya secara pribadi, meskipun ia menolak jabatan resmi karena tak mau terseret dalam politik agama. Orestes ingin menciptakan keseimbangan, tapi ia seperti berjalan di tali yang rapuh antara radikalisme gereja dan rasionalitas sisa-sisa filosofi lama. Setelah kerusuhan dan penghancuran kuil Serapis, Alexandria berubah. Kaum Kristen kini berkuasa penuh. Perpustakaan dan sekolah filsafat ditutup. Para ilmuwan dibungkam dan agama menjadi hukum tertinggi. Namun, Hypatia tidak menyerah. Di rumahnya, secara diam-diam, ia melanjutkan penelitiannya tentang gerakan langit dan struktur tata surya. Ia mulai menyusun ulang teori gerak planet. Ia mempertanyakan, bagaimana jika bukan bumi yang diam, melainkan matahari? Di tengah ini, Davus, mantan budak Hypatia yang kini bergabung dengan kelompok Kristen radikal Parabolani, mulai merasakan konflik batin. Ia menyaksikan ketidakadilan terhadap perempuan dan orang-orang yang berpikir. Hatinya terpecah. Orestes, kini gubernur Kristen Alexandria, mencoba menjaga keseimbangan kekuasaan. Tapi gereja, di bawah pimpinan Uskup Cyril, menuntut dominasi total. Ia menyatakan Hypatia sebagai penyihir dan musuh gereja, karena tetap mengajarkan filsafat dan tidak mau tunduk pada kepercayaan Kristen. Davus, yang dulu mencintai Hypatia secara diam-diam, kini menjadi bagian dari massa yang mulai menentangnya. Tapi di dalam hati, ia masih memujanya. Ketegangan antar kelompok agama, Kristen versus Yahudi, semakin tinggi. Orang Yahudi dibantai secara sistematis oleh kaum Parabolani setelah bentrok berdarah. Kekuasaan gereja semakin absolut. Orestes mulai kehilangan kendali dan dihina secara terbuka oleh Uskup Cyril dalam ritual gereja. Hypatia dipaksa memilih, tunduk pada gereja atau dianggap penghasut dan penyihir. Ia menolak menyerah. Ia tetap menjadi simbol pemikiran bebas walau tahu nyawanya dipertaruhkan. Dalam kesunyian rumahnya, Hypatia menyusun ulang model pergerakan planet. Ia mencabut semua teori Ptolemy, bahkan heliosentrisme sederhana. Ia mulai menyadari sesuatu yang revolusioner. Orbit itu bukan lingkaran sempurna, melainkan elips. Sebuah teori yang baru benar-benar dikonfirmasi berabad-abad kemudian oleh Kepler. Tapi di dunia yang dikuasai kebencian dan kebodohan, ilmu pengetahuan tidak punya tempat. Hypatia tidak disalahkan karena penemuan itu, tapi karena ia seorang perempuan, bebas, dan berpikir. Atas perintah tidak langsung dari Uskup Cyril, massa Kristen menyeret Hypatia dari jalanan. Ia dihina sebagai penyihir dan kafir. Para Parabolani bersorak. Di hadapan massa, Davus berdiri terdiam.
Terhimpit antara cinta lama dan doktrin barunya, ia menghampiri Hypatia diam-diam di dalam gereja. Ia menangis, lalu memeluknya. Dalam sunyi, Davus mencekiknya pelan agar ia tidak merasakan penderitaan massa yang akan menghancurkan tubuhnya. Setelah Hypatia tak bernyawa, tubuhnya dilemparkan ke tengah massa dan dihancurkan oleh batu dan pecahan keramik. Seperti bagaimana dunia menghancurkan ilmu pengetahuan yang menolak tunduk. Kamera memperlihatkan Alexandria yang sunyi, observatorium kosong, kitab-kitab berserakan. Dan langit, tempat Hypatia mencari kebenaran, tetap berkilau seolah mengatakan, kebenaran tidak pernah mati, mesti manusia menutup mata. Di ujung film, Hypatia dianggap sebagai martir ilmu pengetahuan. Teori orbit elipsnya baru dibuktikan 1000 tahun kemudian. Alexandria tidak pernah lagi menjadi pusat ilmu sejak saat itu.